aku baca ada satu pernyataan, tujuan menulis ulang sejarah Indonesia ini bahasanya itu ini, menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif, lebih adil, lebih proporsional terutama bagi semua daerah di Indonesia dan kelompok yang ada di Indonesia juga. Nah, itu adil menurut siapa? Nah, berarti kalau itu menciptakan inklusivitas, menciptakan keadilan, proporsional, berarti yang selama ini nggak memenuhi syarat itu dong ya. Belum adil berarti ya. Ternyata enak juga ya nangkring di pinggir jalan, pusat kota, pusat pemerintahan, nyeruput kopi Starling. Malam-malam gini enaknya ngopi sih emang ya. Iya, nggak beli kan? Nggak pesan kopi. Enggak, aku lagi nggak pengen ngopi. Jadi teman ngobrol tuh kalau buat aku itu harus ada kopi, ada rokok. Ini tuh kita baru pertama loh. Aku udah pernah nggak sih nangkring di sini? Belum sih kayaknya. Belum Walaupun kita tinggalnya deket sini ya. Tinggal deket sini. Ini kalau mau tahu sebenarnya depan kita itu Istana Merdeka. Sebelah kanan ini nih Monas. Dan memang lagi momen bertepatan dengan Presiden Prancis mau datang ya. Mau datang atau udah datang sih dia? Udah datang deh kayaknya. Udah datang ya? Tadi ada beritanya pesawatnya udah mendarat di mana. Oh udah. Ya. Jadi banyak spanduk-spanduknya lah, terus bendera-bendera Indonesia, Perancis lah, gitulah. Oke, Wikan. Jadi sengaja kita pilih tempat ini yang paling dekat ya. Iya. Sekaligus mencari pengalaman baru. Biar gak bosen lah, Taman Suropati mulu. Akhirnya kita bisa nangkring di sini. Apa nih yang mau kita bahas ini? Ini ada berita yang beberapa hari ke belakang ini lumayan ramai dibicarakan di media nih Mas Rudi. Masih ramai. Iya. Apa kok tiba-tiba pemerintah pengen menulis sejarah ulang, menulis sejarah Indonesia ulang? Apa maknanya ya? Sebelum kita ngomong maknanya, ini kita cuma merangkum ya dari pemberitaan, dari pernyataan pemerintah, dari masyarakat, kemudian dari para sejarawan, kritikus juga Wikan. Jadi pertama itu memang rencana 2025 itu harus sudah selesai. Agustus ya, bertepatan sama 17 Agustus katanya. Ya, 80 tahun Indonesia merdeka, ya kan? 17 Agustus. Apa yang mau ditulis ulang itu sejarah Indonesia. Sebenarnya kalau kita masih ingat itu ternyata kalau ini dilakukan berarti ini yang ketiga kalinya terjadi. Udah ketiga kali. Tahun 75 sampai tahun 84 atau 85 lupa. Itu udah pernah ditulis ulang di zamannya Pak Nugroho Noto Susanto. Di situ keluarlah 6 jilid lah ya. 6 jilid sejarah Indonesia. Mulai dari masa prasejarah, kemudian zaman kuno, Hindu-Buddha, kerajaan Islam, pergerakan nasional, terus kemerdekaan, sampai pokoknya yang keenam itu Orde Baru dan pembangunannya. Terus yang kedua, yang pertama itu disebutnya itu Sejarah Nasional Indonesia, SNI yang kita pelajarin lah. Yang di buku-buku sekolah. Ya, dia masuk ke kurikulum pendidikan. Jadi yang kita pelajari itu. Terus tahun 2012 ditulis ulang lagi. Namanya IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Nggak cuma nambah ternyata. Karena dibikin tahun 2012 artinya ada dinamika peristiwa kan. Tetap masa prasejarah, Indonesia kuno, terus kerajaan Islam, proklamasi SAM, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, sampai ke reformasi. Itu reformasi kan 98 ya. Iya. Nah, ini bocoran aja. Nanti episode depan tuh kita bikin reformasi ya. Iya. Biarpun agak terlambat gak apa-apa lah gitu kan. Jadi itu. Jadi ada SNI, ada IDAS. Nah, di IDAS ini ada 9 jilid. Lebih banyak ya? Lebih banyak ditambah. Dan
ada memang penyederhanaan kalimat, misalnya kalau dulu kan G30S PKI, sekarang jadi G30S. Nah, tahun 2025 ini juga ditulis ulang lagi. Banyak kayak yang dirubah di tahun ini. Nah, rencananya sih kabarnya ya ada 10 jilid. Tapi sebelum ke situ, ini memang proyek atau kerjaannya Kemendikbudristek, terus dengan Kemenbud Kemendikbudristek. sama Kementerian Kebudayaan bukan? Iya. 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 Terus sama siapa itu? Mungkin sejarawan Tadi ya. aku baca sama Lemhanas juga, Iya, BPIP juga, TNI kalau nggak salah. pasti. Ada juga. Pokoknya melibatkan 113 atau 120 sejarawan, arkeolog, plus akademisi, kampus-kampus, dan birokrasi. Itu dulu. Jadi yang ditanganin atau yang ditulis ulang itu yang diharapkan selesai Agustus 2025. Nah, aku cari-cari nih, sebenarnya kan tulis ulang, logika tulis ulang itu berarti kan apa tuh? Mungkin ada yang dihapus, ada yang ditambah. Kak, kalau kita bikin tulisan lah ya, Ya. tolong tulis ulang lagi. Berarti kan ada yang salah, Oh iya, membetulkan yang salah. membetulkan yang salah, menambahkan yang kurang, Menambahkan yang hilang, Ya, menambahkan yang kurang. yang Ya. kurang, atau gaya bahasanya nggak enak nih, tulis ulang lagi. Nah, yang mana ini? Ya kan? Kalau tulis ulang kan logika awamnya kayak gitu dong. Ya kan, berarti kan ada yang kurang, ada yang salah, dibetulkan, ditambahin. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, berarti yang kita belajarin ini selama ini masih setengah matang. Iya. Apa ada yang salah ya yang kita Jadi ya, selama kita sekolah nih misalnya nih? itu dia. Jadi nggak ada satu kepastian. Nah, sebelum masuk ke sana, tapi kira-kira lah menurut Wikan, ya memang nggak bisa ruang publik atau ruang diskusi kan terbuka sekarang ya, pro dan kontra ini nih. Kalau menurutmu sendiri tuh harusnya apa yang menjadi pertimbangan sih kalau untuk menulis ulang sejarah Indonesia ini? Iya, kalau menurutku ya kita harus menambahkan yang belum ada, misalnya fakta-fakta yang belum dimasukkan ke buku-buku sekolah nih misalnya, kan penting juga nih pendidikan sejarah buat anak sekolah kan. Tapi kalau ngomong fakta itu dari perspektif siapa? Nah itu dia. Ya kan? Ya. Dari perspektifnya siapa itu fakta atau jangan-jangan itu tafsiran? Jadi gini, aku baca ada satu pernyataan, tujuan menulis ulang sejarah Indonesia ini bahasanya itu ini, menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif, lebih adil, lebih proporsional terutama bagi semua daerah di Indonesia dan kelompok yang ada di Indonesia juga. Nah itu adil menurut siapa? Nah berarti kalau itu menciptakan inklusivitas, menciptakan keadilan, proporsional, berarti yang selama ini nggak memenuhi syarat itu dong ya. Belum adil berarti ya? Iya, nggak adil, tidak proporsional, terus tidak mewakili kedaerahan yang ada. Karena ada juga pendapat bahwa ditulis ulang ini untuk mengubah distorsi sejarah yang lama yang dianggap bias. Itu masalah perspektif nggak sih? Iya, bias. Kita sebagai user kan nggak tahu ya. Iya. Kita nggak punya kemampuan untuk meneliti, nggak punya kemampuan untuk memastikan, dan itu pasti tekniknya nggak ngerti lah gimana seorang sejarawan tuh bisa mendapatkan satu kepastian. Tapi bias, karena gini, sejarah yang selama ini dianggapnya terlalu elitis, terlalu militeristik, sama satu lagi nih, Jawa sentris. Nah, itu fakta sih itu. Emang aku juga banyak ya sering kita jumpai lah pastilah fakta-fakta kayak gitu, terlalu Jawa sentris dan sebagainya macam kan menimbulkan kecemburuan sebenarnya ya. Iya, yang sering kita bahas aja ya. Dan kita pernah ngangkat satu video tentang Pangeran Diponegoro, ya kan? Dari versi seperti itu. Ternyata ada versi lain
Yang itu juga pernah dijelasin sama sejarawan kita, sejarawan nggak tahu ya, tapi bahasa Indonesia udah fasih banget lah, Peter Carey, dan banyak lah buku-buku tentang Pangeran Diponegoro yang untold story-nya. Ternyata ada hal-hal lain lah selama yang kita dapatkan di bangku sekolah. Nah kayak gitu kan. Aku jadi ingat omongannya almarhum Pak Anhar Gonggong nih. Oh, apa itu katanya? Sejarah itu sebenarnya gampang mau analogikan ya. Seperti orang yang pacaran, cowok sama cewek. Gimana Nah, tuh? di waktu dia putus, cowoknya cerita, cewek gua kayak gini 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 gini. Si ceweknya juga cerita, cowok gua gini gini. Jadi ada dua versi. Di situ aja udah ada versi. Iya ya, masuk kan? akal juga ya. Ada dua versi. Nah kita mau pakai versi yang mana? Belum lagi misalnya ada orang lain yang ngelihat mereka pacaran, enggak kok mereka sayang ya, mereka baik-baik aja loh selama ini. Ada versi itu. Ada juga orang yang ngeliat, enggak aku pernah ngeliat mereka berantem. Nah mau versi yang mana? Oke, sekarang cerita orang pacaran itu mau diangkat, kisah pacaran itu mau diangkat sebuah cerita. Siapa yang berhak nulisnya? Yang percaya versi cowok, yang percaya versi cewek, atau percaya ngelihat cuma dari luar? Ya mau nggak mau kalau dikombin gimana? Bisa nggak dikombin? Harusnya kan gitu ya. Iya. Kalau ngomong sejarah itu kan fakta ya. Nah tapi melibatkan kejujurannya ini loh. Kriterianya apa? Kriteria bahwa penulisan ulang itu benar-benar mengedepankan fakta, bukan tafsir. Satu lagi, bukan selera. Oh iya. Bukan selera. Berarti yang selama ini kalau dianggap bias sampai harus ditulis ulang, apakah sejarah yang kita pelajari selama ini ternyata selera dari kekuasaan pada saat itu? Aku jadi mikir nih, jangan-jangan semua yang kita pelajarin tuh nggak semuanya bener ya? Ya juga, itu dia. Ini ngopi dulu. Iya sih. Ini kopi Starling, kopi. Biasanya di sini tuh ya tempat ngumpulnya Starling loh. Tapi ini nggak ada ini. Mungkin karena ada tamu negara, Oh iya. Satpol PP-nya juga rajin tuh di depan. Takut diangkut. Ya. Nah, ada lagi Wikan. Kalau tadi kan 6 jilid di SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia. Terus tahun 2012 ditulis lagi Indonesia dalam Arus Sejarah. 9 jilid. Nah, yang 2025 itu 10 ya. 10 ini menambahkan lagi ada dinamika. Nah, ada pertanyaan dari kelompok masyarakat yang mengkritisi langkah pemerintah untuk menulis sejarah ini. Yang pertama itu mengkritisinya itu sejauh mana nanti dalam penulisan ulang sejarah Indonesia ini benar-benar tidak ahistoris dan relativistik. Nah, berat Maksudnya banget gimana ya. tuh? Berat banget. Ya tadi, artinya tidak secara tafsiran, tetapi betul-betul mengungkap sesuatu yang benar. Baik lagi pertanyaannya, siapa yang mampu mengedepankan itu tanpa ada embel-embel di belakang selera kekuasaan, kepentingan politik, kan bisa jadi. Dari rahasia umum sih itu. Iya, tapi gini, ya susah juga ya. Misalnya, aku berpikir positif gini, oke lah ditulis ulang. Apa iya kita akan disajikan suatu bentuk catatan sejarah Indonesia yang sesungguhnya? Aku sih pesimis kalau itu. Ya, Kan udah pasti baca ya berita-berita soal ini kan. Kebanyakan iya kan kita kayak udah didoktrin. iya. Jadi Iya. gimana? Iya. Maksudnya bahwa berusaha loh gitu berpikir positif. Oke deh, kalian tulis ulang. Mudah-mudahan ini akan menjadi referensi baru melihat Indonesia secara jujur, secara real, secara fakta apa yang pernah terjadi sesungguhnya. Itu termasuk fakta sejarah kelam Indonesia. Nah, itu malah aku pengennya itu yang kelam-kelam malah jangan sampai dihapus. Nah, Walaupun itu, ya. masa kelam kan tetap bisa kita kenang gitu kan Iyalah. sebagai pengingat. Iya. Karena Jangan kan sampai- memang setiap timeline itu, setiap fase
ada hal-hal kan dinamika ya, Hmm. politik pergerakan G30S, terus konflik 65, pelanggaran HAM, konflik Papua, itu bakal masuk nggak kira-kira? Aku nggak yakin sih. Bakal masuk nggak itu ya? Oh ternyata kita pernah, kan fakta itu ya. Aku bacanya malah sekilas tadi baca ya, Heeh. malah banyak yang mau dihilangin. Apa itu? Penyebutan Orde Lama. Oh, iya iya, aku baca Ya, tuh. Orde baru, terus orde lama, orde baru ya. ya, pokoknya yang berbau Soekarno juga katanya mau Masa? diminimalisir lah gitu istilahnya. Ah, Yang berbau Orde Lama gitu. Sama apa lagi ya? ini nyambung sama suara-suara yang mengkritisi, jangan sampai mengaburkan fakta sejarah yang Betul, ada. betul, betul. Itu loh. Mungkin menghapus enggak ya? Mengaburkan. Ya, Kekhawatiran kan wajar ya. ya, Kita pun juga lapisan masyarakat ya layak mengkritisi, wong kita punya pikiran kan. Satu-satunya bebas itu dalam manusia buat aku adalah pemikiran. pikiran Iya. yang nggak mungkin bisa dibendung di situ, ya kan? Itu. Apalagi tuh? Apalagi ya tadi ya? Aku agak sekilas baca sih, jadi nggak inget-inget semuanya. Apa ya tadi ya? Ya soalnya memang tema ini kita dadakan. Ya itu sih. tadi itu yang apa? Pengusulan pahlawan. Pengusulan apa? Pahlawan. Oh, oke. Kenapa itu? Soeharto kan diusulkan jadi pahlawan. Ya. Ya itu dia. Banyak ada agak gimana ya? Tata, ngomongnya? mikrofonnya aku jepit dulu. Ini udah mulai asik ngobrolan. Yang nonton kita cuma 2 orang ya di depan. Ya sama kameramen sama penulis naskah satu. Iya. Bikinin kopi bapak dong. Masa sih segitu? Gelar pahlawan. Gelar pahlawan. Hubungannya sama sejarah ya? Iya mungkin mau bikin doktrin baru kali. Bisa jadi nggak kayak gitu? Ada kemungkinan nggak? Oh, Apa bikin propaganda untuk menguatkan rezim saat ini? berarti kayak gini, berarti gini. Kalau memang ada arah ke sana, Hmm. seberapa besar sih publik itu dilibatkan ya? Kepantasan seseorang untuk dilabeli sebagai pahlawan gitu. Ayo. Emang kan seorang pahlawan tuh disematkan gelar pahlawan, Hmm. dia punya catatan sejarah, membela bangsa dong paling nggak. Hmm. Dalam hal apapun, Hmm. nggak harus angkat senjata. Tetapi banyak yang melihat, paling nggak itu opini publik, fakta publik itu mengatakan, oh iya Wikan itu mati-matian membela Indonesia, sudah layak dia menjadi pahlawan. Tadi aku baca malah ada anggota DPR yang kontra sama keputusan itu. Cuman aku nggak tahu kontranya terhadap yang pahlawan ini atau yang apa mengganti apa namanya tadi? Ganti. Ya mengganti budaya, mengganti sejarah itu tadi loh. Ah, Siapa ya anggota DPR lupa aku namanya tadi. Ah, Ya, ya, pengaburan. Mm-mm. Pengaburan itu. Oke. Nah, aku juga baca lagi, katanya di sejarah yang kita selama ini itu tapi beda, kurang mengakomodasi peran adat, peran perempuan, kayak gitu. Kalau itu sih oke ya berarti ya, Ya, perempuan penambahan banyak ya kan. Ya mungkin orang nggak banyak tahu siapa Rohana Kudus ya kan. Ternyata orang nggak banyak yang tahu bahwa ternyata Kartini itu dalam status dinikahin dengan seseorang laki-laki yang udah bersuami. Diangkat lagi. Ya kan fakta. Nanti feminis ngamuk loh. Oh enggak dong. Enggak. Enggak dong. Enggak kan itu fakta. Gitu kan. Itu fakta. Fakta yang memang tertulis dinikahin sama seorang residen. Banyak kayak gitu-gitu perempuan Rohana Kudus, Taman Literasi Christine siapa itu yang di Blok M. Nah, itu kan juga dari nama tokoh kan. Tokoh pejuang kita. Kurang diangkat, mungkin iyalah. Raja Sisingamangaraja di Sumatera Utara mungkin nggak banyak yang tahu. Ya, kali, banyak yang tahu. Ya, apa kan? mungkin nanti kita angkat juga ya? Biar banyak yang tahu ya. Loh. Sisingamangaraja, terus di Sulawesi kan. Ya. Nah, mungkin karena itu yang disebut tadi Jawa sentris ya. Hmm. Mataram, Majapahit, Pajajaran, itu kan. Ya. Ada juga yang di Jawa tapi nggak banyak ekspos juga Apa sebenarnya. itu? Cirebon, Oh iya. Itu Kesultanan ya? Sulanan. Iya, Cirebon. Ya, itu. Cirebon. Itu bagus juga tuh kalau mau kita angkat juga nanti. Menarik itu. Kita kan spesialisme di raja-raja. Oke, baik lagi.
Ada lagi nih yang pernah dengar dong PRRI, Ya, ya kan? Apa sih Revolusi Republik Indonesia, perjuangan revolusi, pergerakan revolusi Republik Indonesia. Terus Permesta, rakyat semesta. Itu ternyata nanti dalam sejarah ini katanya diangkat atau ditulis ulang bukan sebagai gerakan pemberontakan, ganti jadi apa dong? gejolak daerah. Oh, Nah, jadi konteksnya beda. Ada yang melihat bahwa kayak PRRI, Permesta itu separatis gitu ya. ya itu koreksi pusat terhadap Daerah. perhatian mereka di daerah. Tapi udah banyak yang ditahan itu. Udah banyak yang sampai nggak berfungsi. Mereka kan banyak tokoh-tokoh kita besar, Sultan Syahrir, ya kan, Syafruddin Prawira Negara itu kena di situ semua. Nah itu gimana? Jadi banyak hal lah yang memang apa ya perlu kita ya buat obrolan-obrolan kayak gini nih wajar kita punya ruang untuk mempertanyakan kan. Apalagi temuannya Bing? Apa ya? Aku nggak inget yang lain apa ya. Belum lupa DPR belum suatu suara ya, maksudnya belum banyak Tadi ya. baru komisi berapa ya? 9 apa berapa ya? 10 11. biasanya. 10 9 ya, lupa aku. Lupa aku berapa. Nah, nggak apa sih aku kalau DPR gitu tuh. Susah. Tapi kira-kira ada rasa keraguan nggak sih? Dan secara mudah nggak kita akan mempercayai penulisan baru itu sebagai suatu, kalau kita berpikir positif ya, oh iya mungkin ini cara kita diajak melihat Indonesia sesungguhnya. Segampang itu kita percaya nggak ya? Ya, itu balik lagi perspektif masing-masing dan kepentingan masing-masing kan. Kalau aku ngelihatnya sih ya, untuk rakyat ini agak gimana gitu ya. Kan saya lupa aku mau ngomong apa. Nah biasalah, ikan tuh nggak biasa kena angin malam dia. Jadi sekali kena angin malam langsung bersin-bersin kayak begini. Gitu. Nah, Apa ya tadi ya? kalau aku punya gini, kalau aku sih pemikiranku gini. Kenapa ya kita dari kecil itu nggak diminta untuk mengkritisi sejarah kita? Ya mana berani lah. Kalau zaman kita kecil kan pasti takut ya sama rezim ya. Justru kalau kecil kan kita nggak mungkin di penjara. Iya mungkin ya. Cuman kan kita bisa apa gitu. Ya. Tapi keren nggak sih kalau ternyata masyarakatnya itu dari kecil itu udah diajarkan kritisi dong, kritisi dong. Bagus sih. Munculkan pertanyaan yang banyak dari sejarah yang tertulis selama ini. Apa betul ini seperti ini? Apa betul si ini seperti ini? Apa betul seperti ini? Kita kan bisa cari referensi sekarang kan, Ya, gampang banget. Banyak medianya. Iya, artinya kita bisa nyari, mungkin aja kita bisa menemukan catatan sejarah dari versi yang lain. Dan itu bisa jadi argumentasi kita untuk mencari pendekatan yang paling masuk akal lah gitu kan. Kalau sekarang kan ya seolah-olah dulu sampai sekarang kita dipaksa, ya udah inilah sejarah kita. Ya kayak begini nih. Udah, jangan ditanya-tanya lagi. Bahwa si ini tuh jahat, si ini tuh benar, si ini tuh baik, si ini pahlawan, si ini bukan. Nah, tapi itu pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan lagi. Nah. Siapa yang bisa menentukan itu layak atau tidak? Nah, balik lagi kan. Iya. Walaupun dikerubuti nih proyek penulisan lagi, sebesar apa mereka akan menempatkan diri mereka sebagai seseorang yang bisa melihat secara utuh tadi, tanpa ada kepentingan apapun, tanpa ada tekanan apapun kan. Siapa yang bisa, yang layak untuk menuliskan ulang tadi dengan perspektif tadi inklusif, adil, terus betul-betul mewakili banyak daerah di Indonesia. Minum dulu. Kayak gitu. Tapi tadi aku baca sekilas juga katanya udah dibentuk timnya ya buat nulis itu ya. Apakah itu semuanya? Udah kerja kali sekarang. Malah udah ya. Oh, dan anggarannya lumayan gede. Aku dengar sih 9M ya. 9M, betul. Ya, 9M ya? 9M. 9M untuk menulis sejarah ulang. Menulis ulang sejarah Indonesia. Oke teman-teman, pendapatnya gimana ya? Karena gini loh. Selama ini kan mungkin kita apa sih sejarah itu? Apa sih sejarah itu? Gak
Nggak penting udah lewat gitu. Tapi jangan salah, kan ya. Orang-orang gede, pemikir-pemikir besar, tokoh-tokoh dunia, itu mereka bisa menjadi besar salah satunya adalah memahami sejarah. Nggak cuman sejarah negaranya sendiri, sejarah-sejarah negara lain pun mereka dalami, mereka pelajari. Karena sejarah itu berulang ya. Bisa jadi berulang. Berulang ya. Iya. Nah ini kan juga berulang kan. Kalau dia mau ngomong diambil duluan. Ini kan juga berulang. Menulis sejarah adalah catatan sejarah kan. Pernah. Jadi Indonesia pernah mencatatkan sejarah, pernah menulis ulang sejarahnya. Muncul lagi, pernah menuliskan sejarahnya lagi. Pernah menuliskan sejarah lagi. Oke, sekarang gini. Seandainya kalau ya bukan seandainya memang lagi di ini. Apa sih harapan kita ya? Orang biasa inilah kriteria suatu sejarah yang sahih, yang bisa dipercaya. Paling nggak apanya ya? Kita butuh orang loh. Nantilah kapan-kapan nanti kita coba ngobrol ya sama sejarawan ya. Boleh tuh. Iya kan? Kita tanya langsung, kita tanya pendapatnya gimana dan Iya. apa yang harusnya pemerintah lakukan nih buat sambil nulis ulang sejarah nih kayak Iya. gimana. Soalnya kalau obrolan kita ini kan hanya kayak puzzle ya. Pemerintah ngomong ini, masyarakat ada yang ngomong begini, sejarawan, kritikus ngomong gini, ya kita obrolin di sini. Dan itu pun juga men-trigger kita untuk berpikir lagi. Iya ya, sejarawan, akademisi. Nanti kita coba ajak ngobrol ya. Pandangan mereka itu gimana? Apa yang harus diperhatikan dalam penulisan sejarah itu? Ada nggak sih negara lain yang kayak gini? Ada nggak ya? Coba Cina gimana? Nggak tahu, nggak paham. Amerika lah. Nah, dia mah juaranya propaganda dia. Rajanya propaganda. Iya, Amerika mah ya itu tadi. Banyak banget catatan sejarah dia dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi buat Indonesia kalau kayak gini terus gitu kan. Takutnya nanti ada kekuasaan yang berubah, nggak tahu kapan. Melihat dari perspektif yang beda lagi kan. Nulis ulang lagi. Iya, wah ini bias nih. Ya kan, harus ditulis ulang nih gitu kan. Nah, sampai kapan? Jadi nggak ada satu acuan sebuah sejarah kita itu yang benar-benar valid. Mungkin harus ada dokumentasinya juga kali ya pada peristiwanya. Bisa nggak kayak gitu ya? Ya kan itu tugasnya mereka nanti mencari kan. Mencari lagi. Kalau memang mereka ngomong itu bias, berarti mereka harus membuktikan yang baru. Kalau mereka ngomong itu ada yang atau ada catatan sejarah baru, ya mereka harus menemukan bukti-bukti otentik baru. Ya kan? Bukan identik loh. Kalau identik kan Bareskrim kemarin. Ini otentik ya. Harus menemukan bukti-bukti otentik baru. Apa gitu loh. Apalagi ya? Ya, kita aja kadang-kadang, inilah satu contoh ya. Dendels kan tahu kan? Oh iya, aku tahu nih kemana arahnya nih. Dendels, gubernur Hindia Belanda, yang dia bahasanya di fase dia itu yang menciptakan kerja paksa. Sejarah kita mengajarkan itu. Dia sebagai sosok yang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan kerja paksa tanpa bayaran. Banyak angka kematian selama kerja paksa itu. Tapi versi Belanda, dia itu adalah salah satu sosok pejabat yang anti korupsi. Beda perspektif lagi kan? Beda perspektif. Dan ada dokumen, nggak tahu benar atau enggak, dokumen, ya itu juga di media sosial udah banyak lah, bahwa selama dia melakukan atau menggunakan masyarakat, rakyat sebagai pekerjanya, itu dibayar dengan beras dan garam. Ada upahnya kan? Ada upahnya. Yang ngatur upahnya siapa? Pejabat daerah, Bupati. pribumi, bupati. Oh. Dan itu nggak tercatat sudah disalurkan atau belum. Berarti perilaku korupsi ini emang termasuk budaya ya? Masuk budaya ya? Udah dari dulu. Ya kan? Sampai Dendels itu akhirnya kan ditarik pulang ke Belanda. Nggak tahu dianggapnya dia gagal atau apa gitu kan. Kalau itu ya, Romusa itu rumornya juga gitu ya? Tapi nggak tahu ya, Jepang tuh lebih kejam ya? Kalau Jepang sih nggak banyak data ya, tapi kelihatannya kalau Musa itu memang
emang begitu ya. Tapi kalau yang di Indonesia ada dua perspektif nih. Kita mau pakai yang mana dulu? Ya kan? Sama kayak di Penegoro. Coba jelaskan yang di Penegoro. Nggak apa-apa kan? Ada versi lain selain versi yang kita pelajarin atau versi yang kita terima di sekolah. Ya, kalau aku sih malah gak masalah ya sebenarnya ada perspektif yang lain tuh kan menambah apa ya, kekayaan sejarah kan sebenarnya, Iya, bukan iya. malah dihilangkan. Mungkin juga negara-negara yang punya catatan sejarah sangat lengkap pun bukan nggak menutup kemungkinan mereka punya versi lain kan. Karena kan masih ada pakem sejarah ditulis oleh pemenang. Oh iya, iya. Iya kan? Betul, betul. Berarti yang kalah pun juga punya tulisan. Yang kalah tulis apa ya biasanya ya? Tahu. Udah NID aja nggak ngerokok ternyata. Ya kan? Nah, Pembelokan sih ini. ya kan artinya banyak yang bantah kan di film G30S. Dulu kan masih namanya G30S PKI, ya kan? Ternyata banyak tuh suara-suara, oh, nggak begitu kok orangnya nggak begini. Itu versi mana? Ternyata negara lebih mengedepankan versi yang kita tahu selama ini. Dan perdebatan cuman muncul di ruang-ruang diskusi doang. Tapi aku pengen nanya nih Mas Rudi nih, opini aja. Kalau Opini ya? Opini pribadi loh. opini pribadi aja. Kan kita udah tahu nih banyak sejarah-sejarah yang dibelokkan. Ya. Nah itu menurut Mas Rudi itu dampaknya besar nggak sih di masyarakat? Oh besar lah. Karena buat aku gini, sejarah itu kan warisan. Sejarah itu warisan buat generasi mendatang. Kan? Kalau kita wariskan sesuatu hal yang nggak benar, gimana? Udah tertanam gitu ya, Udah tertanam. stigmanya gitu. Iya, Aku nggak berani ngomong sih, tapi contohnya mungkin bisa PKI ya. mungkin seperti itu ya. Ya mungkin ya. Iya, karena kalau kita baca ya, oh PKI didirikan sama Semaun, ternyata dia buruh. Satu lawannya bukan ini, lawannya Belanda. Nah, Partai Komunis seperti apa? Dan ya aku nggak tahu ya. Pada saat itu memang nggak ada fakta sejarah yang otentik banget seperti apa. Cuman ternyata menjadi ruang perdebatan. Memang nggak setuju dong kita semua PKI. Kita nggak cocok dengan iklim komunisme, itu sepakat dulu. Tetapi penulisannya kan, apakah memang seperti itu? Bukan. Kalau enggak, kok bisa deket banget ya PKI sama presiden waktu itu ya? Iya. Kan tanda tanya buat aku. Tanda tanya besar itu. Masa apa maksudnya? Seorang Bung Karno, pemikir besar, proklamator, buku-bukunya luar biasa, sampai bisa bukan menciptakan ya, atau melahirkan Pancasila dengan orang-orang di situ, dengan ruang-ruang perdebatan yang luar biasa. Masa iya dia nggak ada sesuatu hal yang melihat, oh ternyata PKI memang mungkin waktu itu bisa hidup berdampingan dengan paham-paham lainnya. Nggak tahu lah aku ya, nggak tahu juga sih. Tapi itu kan akhirnya sampai sekarang meninggalkan rasa penasaran banyak orang. Kita nggak tahu ya, kita tahu ya cuman G30 PKI itu. Apakah peristiwa itu doang? Emang nggak ada gitu penyulut-penyulutnya? Sebelum itu gimana? Nah itu harusnya kan kita cari tahu ya. Iya, apa G30S itu memang betul-betul faktor tunggalnya adalah itu, penyebab tunggalnya? Atau jangan-jangan ada penyebab yang lain? Kita nggak tahu. Makanya ini butuh nanti kita ngobrol sama seorang sejarawan, akademisi yang bisa menjelaskan itu kita semua. Mungkin kalau teman-teman punya apa ya, punya pendapat ya, Ya, kalau ada pendapat lain mungkin bisa atau paling komen. nggak tentang penulisan ulang sejarah Ya. Indonesia lah, gimana? Gimana menurut kalian tentang penulisan ulang sejarah Indonesia ini? Ya, apa yang perlu kita kritisi? Bukan kita tanyakan, tapi perlu kita kritisi dari penulisan ini. Tuntutannya kan agar yang ditulis ulang nanti berupa fakta, Ya, sama ini transparan. transparan, fakta transparan, bukan tafsiran dan bukan selera kekuasaan. Itu aja sih. Mudah-mudahan seperti itu. Gimana? Ya, mungkin segitu dulu sih. Yalah. Tapi kita nanti ngangkat reformasi ya. Ya, kita bedah. Masih mengacu pada sejarah yang ada ya. Oke deh.
Nggak kerasa udah jam 2 malam. Istana udah mau tutup. Bisa sekali-sekali ya kita diundang gitu ya. Ayo dong, makna sejarah kopi-kopi lah di Tangga Istana gitu kan. Wah, kita sangat menunggu undangannya Pak Nggak Prabowo. apa-apa, beli Starling juga nggak masalah di situ. Yang penting dikasih tempat buat kopi-kopi di Tangga Istana gitu. Oke deh, itu aja dulu ya. Ini masih kegelisahan kita lah tentang yang ada di pikiran kita tentang penulisan sejarah ini. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan sehat semuanya. Salam sejahtera.